sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bercerita, kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Satu tangan kanan, satu tangan kiri, tulang menjadi dua, dua jembatan panjang, dua sarung tangan, Dua tangan kiri gabung menjadi empat. Dua kamera cepit-cepit. Tiga tangan kanan, tiga tangan kiri gabung menjadi enam. Tubuhan menara tinggi. Empat tangan kanan, empat tangan kiri gabung menjadi delapan. Tubuhan telinga kelinci. Lima tangan kanan, lima tangan kiri gabung menjadi 10. Usia berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, sebelum Bunda bercerita, ada yang tahu nggak kita bercerita tentang apa hari ini? Pak Tani yang sombong. Iya, Pak Tani yang sombong. Pada suatu hari, di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang Pak Petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya, tumbuh dengan sangat cepat. Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik. Mulai dari pagi hingga Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya. Sehingga membuat tanaman-tanaman Pak Petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang amat subur. Oleh kawan-kawan kelinci yang sedang mencari makan, kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai
Petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan? Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak Petani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu aku untuk merawat tanaman wortel ini." Kelinci menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar." Pak Petani pun menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu?" "Oh tidak, aku tidak akan memberikannya." Kelinci pun menjawab, "Mengapa kau sangat kikir, Pak Petani? Semua tanamanmu itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur?" Pak Petani kembali menjawab, "Siapa bilang? Semua tanaman aku ini, aku yang merawatnya setiap hari, mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Petani berkata, 'Jangan sombong seperti itu, Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya. Juga benar tidak, teman-teman?' "Iya, benar. Betul itu, Pak Petani," sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Petani. Tak selang berapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Petani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan nyanyi seekor jerapah. "Kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku," tanya beruang dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, "Pak Petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya, bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Wah, Pak Petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagian bentuk rasa bersyukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan
kepada makhluk hidup yang membutuhkan agar kita bisa hidup untuk saling berbagi dengan yang lain. Benar Pak Petani. Tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Sahut singa dan harimau. Iya, betul, itu akan menambah rezeki kita. Kukuruyuk, sahut ayam juga menimpa. Pak Petani merasa terkejutkan oleh perkataan jerapah. Hai beruang, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal. Bukan seperti kalian hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Kasar sekali perkataanmu Pak Petani, sahut sapi yang merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini Pak Petani, sahut beruang. Melihat Pak Petani mulai tersudutlah oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Petani. Tiba terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semuanya. Makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri sekitar kaki bukit, termasuk kebun Pak Petani. Semua tanaman terendam di air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air, rusak sehingga tidak ada satu tanaman pun yang selamat. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanaman yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawan-kawan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak terulang kembali. Nah, adik-adik sudah dengar tadi Bunda bercerita? Sudah. Manfaat apa dari Bunda bercerita tadi? Kita jangan pelit, jangan sombong. Iya, jadi Pak Petani jangan sombong. Semua itu bukan milik kita, semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jadi orang tidak boleh sombong dan pelit. Nah, sekian, terima kasih Bunda bercerita hari ini. Bunda
mau menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini Bunda akan menceritakan sebuah cerita, yaitu mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Di pagi yang cerah, ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan nama saya Singa si Raja Hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya, au, au. Tepuk tangan. Tak selang berapa lama, melintaslah binatang yang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan kami mendapatkan cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Oke, tepuk tangan. Di hutan semua hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami para gajah. Tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya. Dan kami memiliki hidung, atau kami biasa menyebutkan belalai yang panjang. Oke, tepuk tangan. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar aumanku, mereka pasti langsung berlari. Tepuk tangan. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago.
selalu membangunkan para hewan penghuni hutan jikalau pagi telah tiba. Suaramu berbunyi seperti kukuruyuk, kukuruyuk. Oke, tepuk tangan. Kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah dan kami memiliki sayap untuk terbang. Tepuk tangan. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan jauh. Oke, tepuk tangan. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Inilah kami, hewan dan tanaman, dan saling hidup berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cerita Bunda hari ini, dan ceritanya akan ditutup. Ayo tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.